Kisah nyata suami dan mertua tidak pulang selama seminggu. Ternyata suamiku nikah lagi, langsung kulakukan ini. Suami dan mertuaku menghilang selama seminggu. Awalnya aku kira ada urusan mendadak. Tapi setelah tetangga membisikkan sesuatu yang mengejutkan, aku ikuti jejak mereka diam-diam, hingga langkah kakiku terhenti di depan sebuah rumah besar. Di sanalah aku melihat suamiku, dalam pakaian pengantin. Sahabat semuanya, sebelum kita memulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton, semoga yang like dan yang menonton video ini sampai habis masuk surga, serta mendapatkan rezeki berlimpah, dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Aku masih ingat jelas hari pertama Aldi tidak pulang. Sore itu, aku sedang menyiapkan lauk kesukaannya, tempe bacem dan sup jagung. Biasanya, dia akan pulang sekitar pukul 7, lalu mengetuk pintu sambil menyapa. Sayang, sudah makan. Tapi malam itu, tak ada suara itu. Yang terdengar hanya detak jarum jam dan rengekan Saka yang menanyakan, "Ayah kemana, Bu?" Aku mencoba tenang. Kupikir, mungkin dia lembur. Aku kirim pesan lewat WhatsApp. "Mas, hati-hati di jalannya." Tapi centangnya cuma satu. Ku telepon pun langsung masuk voicemail. Kupikir, mungkin sinyalnya buruk. Mungkin dia keluar kota tanpa sempat kabari. Mungkin ada urusan mendesak. Aku terus mengulang kata, mungkin, agar hatiku tidak panik. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala, berharap ada suara pintu dibuka pelan di tengah malam. Tapi sampai fajar menyingsing, suamiku tak kunjung datang. Hari kedua, ketiga, dan keempat, suasana makin aneh. Mertuaku, Bu Rini, yang biasanya cerewet soal kebersihan dapur dan suka tiba-tiba datang ke rumah, juga tak ada kabarnya. Aku coba hubungi nomor beliau, tapi juga tidak aktif. Aku kirim pesan ke grup keluarga, tak satu pun merespons. Hanya adik iparku yang menjawab singkat, "Bunda lagi keluar kota sama Mas Aldi, Mbak." Aku sempat percaya, tapi keluar kota 1 minggu tanpa kabar sama sekali, itu bukan Aldi yang ku kenal. Bahkan saat dinas luar kota pun, dia selalu menyempatkan video call sebelum tidur. Selalu tanya kabar Saka, selalu minta aku jaga makan. Hari kelima, aku duduk sendiri di ruang tamu. Handphone kuletakkan di meja, mataku kosong menatap pintu. Aku merasa seperti janda dalam rumah sendiri. Aku masih memasak, masih mencuci, masih membereskan rumah, tapi tidak ada yang pulang. Aku seperti terjebak dalam pertunjukan tanpa penonton. Dan yang lebih sakit, anakku mulai bertanya hal yang belum siap ku jawab. "Bu, ayah kenapa belum pulang? Ayah marah ya sama aku?" Itu pertanyaan yang membuatku hampir runtuh. Tapi aku tahan. Kuusap rambutnya dan kupeluk erat. "Ayah cuma lagi kerja jauh, Nak. Nanti juga pulang." Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar kerja jauh. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu perasaan wanita tak pernah salah. Apalagi saat orang-orang di sekitarmu mulai berperilaku aneh. Salah satu tetangga, Bu Tari, mendekatiku saat aku belanja di warung. Dengan suara lirih dan pandangan was-was, dia berkata, "Mbak, maaf ya, saya nggak mau ikut campur. Tapi 2 hari lalu, saya lihat mobil suami Mbak masuk ke perumahan Greenview. Ada dekorasi pesta. Saya kira Mbak diundang juga." Aku mencoba tersenyum. Kupaksakan, "Oh ya, mungkin saudara kali, Bu." Tapi dalam hati, aku langsung membeku. Greenview? Itu kompleks elit. Jauh dari rumahku. Aldi tak pernah cerita punya teman atau keluarga di sana. Dan pesta apa yang sedang berlangsung? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyumnya di foto itu terasa seperti mengejekku sekarang. Aku merasa seperti orang bodoh yang percaya segala kata-katanya selama ini. Di hari ke-7, aku buat keputusan. Aku akan mencari tahu sendiri.
Aku minta tolong tetanggaku jaga Saka. Aku bilang padanya, ada urusan penting. Aku hanya sebentar. Ku kendarai motor tuaku, menyusuri jalan ke Greenview dengan tangan gemetar. Rasa takut dan marah bergumul jadi satu. Entah apa yang akan kutemukan. Tapi aku harus tahu. Saat sampai di gerbang, aku melihat balon-balon, bunga-bunga papan, dan tenda pesta berdiri megah. Mobil-mobil mewah berjajar. Aku parkir jauh, lalu berjalan kaki perlahan. Langkahku berat. Jantungku berdegup cepat. Aku sembunyi di balik pohon, memperhatikan dari kejauhan. Di tengah halaman rumah besar itu, kulihat sosok perempuan parubaya dengan kebaya mewah. Aku mengenalnya. Itu Bu Rini. Dan ketika pintu rumah terbuka, seorang pria keluar, mengenakan jas pengantin. Itu Aldi. Tangannya menggandeng wanita muda dengan gaun putih dan senyum lebar. Aku terdiam. Suaraku hilang. Udara rasanya lenyap dari paru-paruku. Dunia berhenti. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti dipaku ke tanah. Mataku panas. Tapi aku tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan rumah itu. Tidak di depan orang-orang yang merayakan kebohongan ini. Kupalingkan wajah. Aku berjalan pergi. Tapi bukan untuk kabur. Aku akan kembali ke rumah, dan mulai menulis akhir dari cerita yang mereka kira sudah selesai. Aku masih ingat suara detak sepatu hak tinggi yang bergema di jalan paving rumah besar itu. Musik gamelan pelan-pelan menyatu dengan suara tawa tamu undangan. Suara yang biasanya kuhubungkan dengan kebahagiaan, hari itu justru menusuk dadaku. Bukan karena iramanya, tapi karena aku tahu siapa yang sedang mereka rayakan. Aldi, suamiku. Orang yang selama ini tidur di sampingku, makan masakanku, mengucapkan selamat ulang tahun tiap pagi, hari ini berdiri di pelaminan dengan wanita lain, seolah aku tak pernah ada. Aku tak masuk ke dalam. Aku tahu posisiku. Tapi dari balik pagar, aku cukup jelas melihat wajah-wajah yang mestinya menyayangiku. Wajah Bu Rini yang terlihat sumringah, menyambut tamu seperti nyonya rumah. Bahkan saat seorang pria tua menyebut nama Aldi, Bu Rini menjawab dengan bangga, "Iya Pak, ini anak sulung saya. Alhamdulillah, hari ini resmilah sudah." Tanganku mengepal. Aku tarik nafas panjang. Aku tidak ingin membuat keributan. Tidak di depan orang banyak. Tidak di saat anakku di rumah masih menungguku pulang dengan wajah polosnya. Tapi satu hal yang tak bisa kulupakan. Saat Aldi menoleh ke arah halaman depan. Untuk sesaat, pandangan kami bertemu. Dia kaget. Wajahnya pucat, tapi hanya sebentar. Lalu dia berpaling, seolah tak melihatku. Saat itu, aku tahu, semua ini bukan hilaf. Ini pilihan. Aku pulang dengan langkah pelan. Jalanan terasa panjang dan sunyi. Tapi di dalam hatiku, sudah ada yang berubah. Aku bukan lagi wanita yang takut ditinggal. Bukan lagi istri yang diam saat dilukai. Aku kini seorang ibu yang akan melindungi harga dirinya, demi anaknya. Malam itu, aku duduk di meja dapur. Di depan piring makan yang belum disentuh. Aku diam lama, hanya mendengar detak jam dinding dan suara kipas angin tua. Saka sudah tertidur. Di kamarnya, ada gambar keluarga kecil yang dulu kami gambar bersama. Di sana, masih ada sosok ayah yang berdiri di sampingku. Tapi mulai malam itu, gambar itu tak lagi berarti. Aku ambil kertas dan pena. Bukan untuk menulis surat perpisahan. Tapi catatan kecil tentang semua yang kulihat. Semua nama tamu yang sempat kudengar. Detail lokasi, jenis mobil yang dipakai, wajah wanita yang digandeng Aldi. Aku simpan semua. Bukan untuk melapor sekarang, tapi untuk saatnya nanti. Besoknya, aku kembali menjalankan hari seperti biasa. Buka warung, antar Saka sekolah, beresin rumah. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku tak lagi menunggu Aldi pulang. Aku menunggu Aldi bicara. Dan anehnya,
Dia benar-benar datang. Hari ke-8 sejak kepergiannya, pintu rumah diketuk malam hari. Aku buka, dan di sana berdiri Aldi. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dia cuma pulang dari perjalanan dinas. Dengan santai dia berkata, "Maaf ya, banyak kerjaan minggu ini. Bunda juga ikut bantuin, jadi nggak sempat kabarin." Aku diam. Pandangannya tak berani bertemu mataku. Aku lihat ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Aroma parfum wanita yang asing menyengat. Kupersilakan dia masuk. Kubiarkan dia duduk. Kusiapkan air hangat seperti biasa. Tapi kali ini, bukan karena aku istri yang patuh. Aku sedang membiarkan dia merasa aman. Aku ingin tahu sejauh mana dia berani berpura-pura. "Kerjanya di mana, Mas?" Tanyaku pelan, pura-pura polos. "Di proyek daerah selatan. Sinyalnya buruk, makanya nggak bisa hubungi. Pakai jas di proyek." Aku angkat alis. Aldi terdiam. Tapi hanya sebentar. Lalu dia tertawa kecil, mencoba mengalihkan. "Iya, sempat ke acara kantor juga. Formal banget." Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku tahu dia sedang membangun cerita. Tapi kali ini, aku takkan potong. Biarlah dia bicara sebanyak mungkin. Karena setiap kata yang dia ucapkan, akan jadi bagian dari catatan panjang pengkhianatannya. Bu Rini pun muncul keesokan harinya. Seperti biasa. Membawa sayur dan lauk. Tapi ada yang berbeda. Dia lebih pendiam dari biasanya. Seolah ingin memastikan aku tidak tahu apa-apa. Tapi matanya gelisah. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. "Mbak, kabarnya baik." Aku hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah." Tapi dalam batinku, aku tahu. Mereka mulai takut. Mereka tahu aku mungkin sudah tahu. Tapi belum tahu seberapa banyak yang ku tahu. Dan dari situlah, kekuatan itu tumbuh. Aku bukan lagi perempuan yang dicampakkan dalam diam. Aku adalah istri sah yang tahu haknya. Dan kini, aku hanya menunggu waktu untuk bertindak. 3 hari setelah kepulangan Aldi, aku tidak bertanya macam-macam. Aku tidak menuntut, tidak berteriak, tidak menangis. Justru, aku memperlakukannya seperti biasa, membuatkan teh, menyuguhkan makan malam, bahkan menyiapkan handuk mandi seperti dulu. Tapi semuanya hanya di permukaan. Di dalam hati, aku sudah tidak melihatnya sebagai suami, tapi sebagai sosok asing yang sedang kucermati gerak-geriknya. Aku perhatikan bagaimana dia sekarang lebih sering mengunci ponselnya, bagaimana jam pulangnya semakin tak teratur, dan bagaimana dia semakin jarang menyentuh anaknya. Saka seperti merasa ayahnya berubah, tapi belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dan itu yang membuatku lebih sakit, karena anak sekecil itu pun bisa merasakan kehampaan yang sama. Di sela waktuku menjaga warung, aku mulai menyusun satu persatu bukti. Aku cetak foto-foto yang kuambil diam-diam saat di pesta itu. Aku kumpulkan tangkapan layar percakapan dari adik ipar yang sempat menyebut acara itu. Bahkan, aku minta bantuan teman SMA-ku yang bekerja di kelurahan untuk mengecek catatan pernikahan Aldi, dan benar saja, tidak ada laporan pernikahan kedua secara resmi. Artinya, pernikahan itu tidak tercatat di negara. Hanya dilakukan secara adat atau mungkin diam-diam saja. Hatiku bergetar. Antara lega dan kecewa. Lega karena secara hukum, aku masih satu-satunya istri sah. Tapi kecewa karena pengkhianatan itu nyata. Mereka tidak hanya membohongiku, tapi juga mempermalukanku dengan terang-terangan, seolah aku tidak punya hak bersuara. Malam itu, aku ajak Aldi bicara. Setelah makan malam, setelah Saka tidur, aku duduk di meja dapur. Dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar, aku buka pembicaraan. "Mas, ada yang ingin aku tanyakan." Aldi menoleh, terlihat tidak nyaman. "Apa?" "Aku cuma ingin tahu, sejak kapan Mas mulai menyembunyikan hal-hal dariku?" Aldi langsung defensif. "Maksudnya?"
Aku tahu soal Greenview. Aku tahu soal pesta itu. Aku lihat sendiri. Aku nggak datang buat bikin keributan. Aku cuma ingin Mas tahu. Aku tahu. Dia terdiam. Matanya melebar. Mulutnya membuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Dan untuk pertama kalinya, Aldi benar-benar terpojok oleh kalimat tenangku. Aku punya bukti, Mas, foto, saksi, dan aku juga sudah cek ke kelurahan. Tidak ada pernikahan yang tercatat selain pernikahan kita. Jadi, sebelum Mas berdalih, aku mau tanya satu hal. Aku menatapnya dalam-dalam. Apa Mas masih menganggap aku ini istri? Dia menunduk. Aku hilaf. Hilaf. Aku menahan tawa sinis. Hilaf itu kalau Mas lupa ulang tahun anak. Ini Mas nikah lagi. Undang tamu, pasang dekorasi, dan berdiri di pelaminan. Itu bukan hilaf. Itu keputusan. Aldi memalingkan wajah. Tapi aku tidak selesai. Kalau Mas ingin aku pergi, bilang. Tapi jangan kira aku akan pergi dengan tangan kosong. Aku punya hak. Hak sebagai istri. Hak sebagai ibu dari anakmu. Dan hak atas apa yang sudah aku korbankan selama ini. Tiba-tiba, Bu Rini muncul dari balik pintu dapur. Ternyata dari tadi dia mendengar. Wajahnya kaku, tapi tetap mencoba bicara seperti biasa. Sudah, Mbak. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalaupun Aldi salah, ya diselesaikan baik-baik. Aku menoleh ke arah beliau. Baik-baik itu kalau sejak awal semua jujur, Bu. Tapi ini semua sudah dirancang. Bahkan Ibu ikut merestui. Jadi sekarang, biar aku juga tentukan caraku menyelesaikannya. Aku berdiri. Kutinggalkan mereka di dapur yang tiba-tiba sunyi. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu, aku tak menangis. Aku membuka laptop tua peninggalan almarhum ayahku. Kuketik semua kronologi, kutata semua bukti dalam satu folder, dan kukirim ke lembaga bantuan hukum untuk konsultasi awal. Pagi harinya, aku ke pasar seperti biasa. Tapi setelah belanja, aku naik ojek menuju kantor lebih. Aku bawa semua dokumen. Di sana, aku disambut seorang pengacara muda bernama Mbak Hana. Ia mendengarkan ceritaku dengan tenang, lalu memeriksa bukti-bukti yang kubawa. Kakak punya hak penuh atas pernikahan ini. Kalau mereka benar-benar melakukan pernikahan siri tanpa izin istri sah, itu bisa digugat. Tapi kita bisa mulai dari somasi dulu, kalau ingin menghindari pengadilan. Aku mengangguk. Saya nggak ingin ribut. Tapi saya ingin mereka tahu, saya bukan boneka yang bisa dibuang seenaknya. Mbak Hana tersenyum. Dan kita akan bantu sampai suara kakak didengar. Dalam perjalanan pulang, angin sore menyapu wajahku. Kali ini, bukan angin yang dingin, tapi angin yang membawa satu hal yang sudah lama hilang dari diriku, harga diri. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi seperti dulu. Aldi mulai jarang bicara, bahkan makan pun hanya sepatah dua patah kata. Sementara Bu Rini, yang biasanya cerewet dan suka mengatur apapun di rumah, mendadak menjadi pendiam dan lebih sering keluar pagi-pagi, pulang sore menjelang maghrib. Mungkin merasa risih karena tahu aku bukan lagi perempuan yang bisa mereka bungkam. Namun aku tidak menunggu mereka menyerah. Aku yang kini bergerak. Setiap malam setelah Saka tidur, aku duduk di meja dapur, memeriksa kembali semua dokumen yang kupunya. Catatan transfer dari rekening Aldi ke rekening lain. Nota pembelian gaun pengantin yang kuambil diam-diam dari laci mobilnya. Bahkan undangan digital yang kudapat dari salah satu teman kampus lamaku yang ternyata hadir di pesta itu. Semua detail kususun rapi. Aku bukan sekadar marah. Aku ingin membangun langkah hukum yang tidak hanya memberi pelajaran, tapi juga memperbaiki namaku yang telah mereka injak-injak. 3 hari kemudian, aku kembali ke kantor lebih dan bertemu Mbak Hana. Dia menyambutku dengan hangat. Kita akan mulai dari somasi, Kak, katanya sambil memeriksa ulang dokumenku.
Isinya tuntutan mediasi secara resmi, tanpa harus langsung ke pengadilan. Tapi kalau mereka menolak, kita siap lanjut. Aku mengangguk. Saya tidak ingin cerai. Tapi saya ingin mereka tahu, saya tidak bisa dianggap tak ada. Surat somasi itu kuketik bersama Mbak Hana. Isinya tegas dan penuh bukti. Kami lampirkan semua data. Tak ada kalimat ancaman, hanya pengingat bahwa aku masih istri sah dan tidak pernah memberikan izin untuk pernikahan kedua. Bahwa tindakan mereka, secara hukum, bisa digugat. 2 hari kemudian, surat itu resmi dikirimkan ke alamat rumah. Aldi yang menerima sendiri. Wajahnya langsung berubah saat melihat kop surat. Malam itu, dia tak bicara sepatah kata pun. Bahkan Bu Rini yang biasanya mencoba mengalihkan suasana, hanya bisa duduk diam. Aku diamkan saja. Tak perlu debat. Aku tahu surat itu sudah menyentuh harga diri mereka. Besok paginya, Aldi mendekatiku saat aku sedang menyapu halaman. Ini maksudnya apa? Maksudnya, aku menoleh perlahan. Itu hak saya sebagai istri. Kenapa kamu harus bawa-bawa orang luar? Karena aku tahu, Mas tidak akan pernah jujur kalau aku cuma bicara berdua. Aldi menghela napas keras. Aku cuma terjebak keadaan. Kamu yang memilih jalannya, Mas. Kamu yang diam-diam menikah, padahal masih punya istri dan anak di rumah. Jadi jangan bilang kamu korban. Dia terdiam. Tapi kali ini, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena sadar, tidak ada celah lagi untuk berbohong. Hari-hari berikutnya semakin dingin. Aldi tetap tinggal di rumah, tapi lebih sering menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Aku tidak peduli. Fokusku sekarang hanya satu, memulihkan harga diriku dan masa depan anakku. 3 minggu setelah surat somasi dikirim, datang undangan resmi mediasi dari pihak kelurahan. Aku datang dengan pakaian sederhana tapi rapi. Mbak Hana menemaniku. Sementara Aldi datang sendiri. Tak ada Bu Rini. Tak ada wanita yang dinikahinya. Hanya dia, dengan wajah yang jauh dari percaya diri. Di ruangan itu, semua menjadi nyata. Aldi diminta menjelaskan, dan ia hanya tertunduk. Pihak kelurahan menegaskan, pernikahan kedua yang tidak tercatat dan tanpa izin istri sah adalah pelanggaran. Bahkan secara adat pun, itu tetap menyalahi aturan jika dilakukan secara diam-diam dan melibatkan kebohongan terhadap keluarga inti. Mbak Hana lalu mengajukan tuntutan tambahan. Pengakuan tertulis bahwa Aldi telah menikah secara diam-diam tanpa izin istri sah. Dokumen itu bukan untuk mempermalukannya di depan umum, tapi untuk menjadi bukti bahwa aku bukan istri yang ditinggalkan, tapi istri yang dipaksa diam. Aldi akhirnya menandatangani. Tangannya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak merasa puas. Aku juga tidak merasa menang. Yang aku rasakan adalah keadilan yang akhirnya datang setelah sekian lama ditunda. Saat keluar dari ruang mediasi, aku berdiri sejenak di halaman kantor kelurahan. Angin sore menyapu jilbabku. Udara terasa lebih lega. Aku belum bercerai. Tapi aku juga tidak menggantungkan hidup pada suami seperti Aldi. Aku tahu sekarang bahwa status di buku nikah bukan segalanya. Yang paling penting adalah status di dalam diriku, bahwa aku punya hak untuk diperlakukan manusiawi, punya suara untuk dibela, dan punya nilai yang tidak bisa diukur dari siapa yang kurelakan untuk tinggal di sisiku. Dan mulai hari itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan diam lagi. Sejak mediasi itu, Aldi tak lagi tinggal di rumah. Ia memang tak mengucapkan kata pergi secara resmi, tapi sikapnya sudah bicara banyak. Ia mulai sering tak pulang, dan saat pulang pun hanya untuk mengambil pakaian, tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Rumah ini seperti kosong, padahal fisiknya masih utuh. Yang hancur adalah rasa percaya, yang retak adalah penghormatan. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih damai. Karena untuk pertama kalinya, aku tak lagi berharap dia berubah.
Aku sudah melepaskan. Dan itu membuat napasku jauh lebih lega. Saka mulai bertanya, kenapa ayah nggak tidur di rumah lagi, Bu? Aku memeluknya erat. Aku tak ingin anakku tumbuh dengan kebencian. Maka dengan suara tenang, aku jawab, ayah lagi kerja di tempat lain. Tapi kamu tetap punya ibu yang sayang kamu. Setiap hari. Aku tahu, suatu hari dia akan mengerti. Tapi untuk saat ini, cukup aku saja yang tahu betapa menyakitkannya dikhianati oleh orang yang dulu aku perjuangkan sepenuh hati. Aku tidak minta harta. Tidak juga gonogini. Tapi lewat bantuan Mbak Hana, aku menuntut dua hal. Hak asuh penuh atas anakku, dan pengakuan tertulis bahwa aku adalah satu-satunya istri sah yang sah secara hukum dan agama, serta bahwa Aldi telah menikah diam-diam tanpa izin. Dan semua itu berhasil kuperoleh. Dokumen itu sekarang tersimpan rapi di dalam map coklat, di laci meja warungku yang kecil tapi penuh perjuangan. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkanku, bahwa aku pernah diam, tapi sekarang aku berdiri. Suatu sore, datang sepucuk surat dari wanita yang dinikahi Aldi. Isinya singkat, hanya 2 lembar. Ia menuliskan permintaan maaf, bukan karena merasa bersalah padaku, tapi karena baru tahu bahwa Aldi telah membohonginya juga. Ia kira, Aldi sudah cerai dariku sejak lama. Dan ketika kenyataan terbongkar, wanita itu merasa hancur. Aku tak membalas surat itu. Karena memang tak ada yang perlu dijelaskan. Tapi dari situ aku tahu, kebohongan akan selalu meninggalkan jejak. Dan siapapun yang memulainya, pada akhirnya akan menuai akibatnya. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Aldi datang. Pamannya, 2 sepupu jauhnya, dan bahkan tetua kampung. Mereka datang bukan untuk menengahi, tapi justru minta maaf padaku. Salah satu dari mereka berkata, kami dulu kira kamu istri yang terlalu menuntut. Tapi setelah semua terbuka, ternyata kamu justru yang paling sabar. Aku hanya mengangguk. Tak perlu panjang lebar. Kadang, diam adalah bentuk penerimaan terbaik. Hari-hari berikutnya, aku kembali berdagang di warung. Kupasang kembali rak yang dulu sempat kubongkar. Kutambah etalase kecil di depan rumah untuk jajanan anak-anak sekolah. Dan saat Saka lulus TK, aku berdiri paling depan, menyalaminya dengan senyum lebar. Tanpa Aldi di sampingku. Tapi aku tetap bahagia. Karena yang berdiri di sampingku adalah diriku sendiri, perempuan yang dulu takut bicara, kini berani menentukan langkah hidupnya. Suatu malam, aku duduk di beranda, ditemani angin pelan dan lampu temaram. Saka sudah tidur. Aku membuka buku catatan kecil, bukan untuk mencatat utang pelanggan, tapi untuk menuliskan satu kalimat yang baru kupahami setelah semua ini berakhir. Dicintai itu indah. Tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Aku tutup buku itu, kupeluk erat diriku sendiri, lalu kutengadah ke langit. Bukan mengeluh, tapi bersyukur. Karena di titik terendah kemarin, aku tidak hancur. Justru dari sana aku dibentuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berani. Kalau dulu aku menangis saat ditinggal tanpa kabar, sekarang aku bisa berdiri tegak meski harus jalan sendiri. Kalau dulu aku menunggu pintu diketuk oleh sosok yang kupanggil suami, sekarang aku justru membuka pintu untuk harapan yang baru. Dan jika dulu aku diam saat dibohongi, sekarang aku lantang bersuara demi harga diri. Aku tidak sempurna, tapi aku tahu siapa diriku. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku adalah ibu yang utuh. Dan itu cukup.